fasilitas yang menunjang pekerjaan kita. Itu ya waktu pendidikan itu. Kita dituntut untuk terus maju. Perasaannya bahagia dan juga sedih karena belum pernah keluar zona nyaman bersama keluarga. Perkenalkan, nama saya Anis Fatimah, saya berasal dari Magelang. Jurusan sekolah saya SMK Otomotif atau bisa disebut Teknik Kendaraan Ringan. Saya di PAMA bekerja sebagai mekanik. Nama saya Purnama Putri Julina, saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya lulus SMA tahun 2017 dan lulus kuliah tahun 2022. Kebetulan ada lowongan kerja dari BKK sekolah, terus saya ikut mendaftar pengumpulan berkas. Setelah itu lolos pengumpulan berkas, saya tes psikotes. Setelah itu lanjut wawancara HRD. Lolos, saya lanjut wawancara user. Setelah itu ke tahap MCU. Lolos, setelah itu ke pendidikan di Cilengsi. Awalnya saya nggak nyangka banget bisa jadi mekanik perempuan, tapi setelah saya nyoba dan terjun langsung itu ternyata hal barunya juga seru banget dan bisa banget saya terjun langsung ke dalamnya. Di bayangan saya tuh dulu di pertambangan itu kan pasti kerjanya berat gitu ya, apalagi sebagai mekanik, dan di sini mayoritas itu pasti laki-laki. Tapi setelah saya terjun itu tuh gak seburuk yang dipikirin orang-orang gitu loh. Jadi berat pasti iya, tapi di sini kan banyak fasilitas yang menunjang pekerjaan kita dan keselamatan itu yang paling diutamakan. Jadi nggak semenyeramkan di pikiran orang-orang. Kendala utama yang saya alami itu saya nggak ngerti sama sekali tentang mesin karena background saya yang nggak ada sama sekali di mesinnya. Terus saya juga nggak ngerti, awalnya saya nggak ngerti mereka ngomongin apa, bentuknya seperti apa, mesinnya juga, buku-bukunya juga saya nggak ngerti karena di bukunya itu digambarkan mesin tuh cuma dengan kotak-kotak aja. Reaksi orang tua tuh kayak kaget sih, beneran ini anak bontot apalagi mau kerja di pertambangan. Pasti kan orang-orang mikirnya rata-rata di Kalimantan ya. Beneran kamu mau kerja di Kalimantan jauh dari orang tua. Reaksinya ya kayak kaget, nggak nyangka gitu. Jadi sama orang tua, oh ya udah nggak apa-apa, kamu sering pulang gitu. Ya awalnya berat sih Mas, karena kan sebelumnya saya kerja di dekat daerah saya ya, jadi tiap hari kayak pulang gitu. Terus mau ninggalin, apalagi kan waktu pendidikan itu kayak berat banget. Tapi ya nyobalah keluar dari zona nyaman gitu. Saya coba tanya-tanya dulu apakah ini infonya benar atau enggak, karena banyak banget penipuan-penipuan infoloker. Terus saya tanya, ternyata beneran ada infoloker mekanik cewek pertama lagi di PAMA. Terus saya coba tanya ke orang-orang yang sudah bekerja di PAMA, di tambang, kayak gimana sih kerja mekanik. Terus saya tanya, terus kayaknya saya tertarik nih buat nyoba hal baru itu. Ya udah saya mencoba daftar, tapi juga dengan izin orang tua dulu, boleh atau enggak. Itu dikasih materi, kita tiap hari dijijelin materi-materi yang kita awam ya sebelumnya. Setelah itu dari fisik,
kehidupan disiplin banget dan harus bangun pagi, masuk sekolah kayak sekolah lagi kita gitu. Dan ya waktu pendidikan itu kayaknya waktu terbaik selama hidup sih. Yang disiplin terus sehat banget itu ya waktu pendidikan itu. Jam setengah 6 itu udah berangkat kerja, setengah 7 itu P5M buat pending job atau job desk kita hari ini apa aja sama siapa aja timnya kayak gitu. Nanti jam 7 itu kita mulai di workshop kerjaan. Unit masuk kita membuat JSA. No JSA no job. Awal mula izin orang tua itu kalau bapak itu ngebolehin karena bapak boleh kita ngambil pengalaman yang banyak di mana aja. Tapi kalau ibu itu sebenarnya kurang setuju karena selain jauh juga, terus karena cewek juga kerja jauh tuh kayaknya gimana gitu, mending yang deket aja. Tapi setelah saya bilang kalau di PAMA ini pengalamannya enak dan karirnya tuh kita dituntut untuk terus maju, terus akhirnya kedua orang tua saya ngebolehin buat masuk PAMA. Awal tuh canggung lah ya Mas, tapi saya berusaha seramah mungkin, terus nyapa, kenalan dulu, mulai obrolan ringan-ringan biar semakin akrab. Kayak saya kan awal-awal pasti nggak tahu apa-apa ya Mas, dan di sini tuh udah dibilangin dari awal kalau kamu itu hal baru buat kamu, tanya, jangan ragu buat bertanya gitu. Jadi saya pasti mungkin awal-awal agak cerewet sih, kayak ini gimana caranya, ini kayak gimana caranya, tapi rekan kerja dan bapak-bapak pengawas itu responnya mereka itu sangat baik, sangat ngasih kita hal-hal yang susah dimengerti itu dengan bahasa yang mudah dipahami gitu. Perasaannya bahagia dan juga sedih karena bahagia akhirnya bisa masuk ke PAMA, bisa berangkat ke site, dan juga sedih banget harus berpisah dengan keluarga karena saya belum pernah keluar zona nyaman bersama keluarga, dan ini pertama kalinya saya keluar, jadinya sedih banget. Tapi setelah lama menjalani akhirnya ya sudah mulai terbiasa. Di sini saya sebagai mekanik elektrik, saya bekerja biasa di sana itu ada base 12, itu ada unitnya genset, tower lamp, kompresor, mesin las dan lain sebagainya. Ketika sudah di sini ternyata perempuan itu dibutuhkan ya untuk di dunia tambang sendiri, dan juga bisa banget bergabung di dunia tambang karena kalau cewek itu kayak lebih teliti lah dibilangnya. Jadi kita bisa lebih teliti untuk ngerjain sesuatu, bisa kalau servis itu kita nggak kelewatan apapun. Awalnya sih takut karena mayoritasnya laki-laki, tapi setelah saya masuk ke sini, lingkungan kerja dan teman-teman semua itu sangat suportif. Jadi ketakutan saya tuh sangat amat jauh berkurang. Pulang cuti mereka pasti kayak minta saya buat bercerita gimana sih kehidupan di sana. Saya jawabnya ya seru, soalnya emang sejauh ini seru banget. Saya sih bangga ya karena nggak nyangka gitu loh kerja di tambang. Saya dulu mikirnya kan nggak mungkin lah saya bisa kerja di pertambangan, tapi setelah saya mendaftar dan rezeki saya bekerja di sini, oh ternyata pertambangan tuh nggak semenyeramkan apa yang diomong orang-orang. Karena apalagi di PAMA ya, budayanya itu sangat bagus dan keselamatan itu yang diutamakan. Buat perempuan-perempuan di luar sana yang mau join di PAMA, jangan ragu buat mendaftar, bergabung dengan kita, keluar dari zona nyaman karena kita nggak akan tahu di ujung jalan itu apa yang menanti kita. Dan dunia pertambangan itu nggak seseram apa yang kalian pikirkan, karena sangat seru. Tentunya keluarga, teman-teman, dan orang-orang sekitar bangga kalau saya pulang. Wah,
ini nih kerja di tambang, anak PAMA lagi gitu. Ya, saya juga bangga bisa bergabung di PAMA. Terus mereka juga terkadang mereka taunya kerjanya berat, ngeri, tapi ternyata saya bilang kerjanya tuh nggak semengerikan itu. Buat teman-teman perempuan yang ingin bergabung di pertambangan, terutama di PAMA, jangan takut ya, karena ekspektasi kita itu sama realita tuh berbanding jauh banget. Ekspektasi kita kayak mengerikan banget nih kerja di tambang, mayoritasnya laki-laki, tapi semua itu nggak sesuai ekspektasi saya, karena di lingkungan PAMA itu sendiri itu sangat suportif banget buat perempuan, friendly banget buat perempuan. Jadinya jangan takutlah untuk mencoba masuk dunia pertambangan, apalagi di PAMA. Tertolak dengan sendirinya gitu. Terus tinggi badan, kalau malas ya kan, malas itu tidak bisa jadi naga, tidak bisa jadi naga. Jadi saya melihat di sini auranya aura naga semua. Yang sederhana saja itu bahasa yang sesuai dengan dilamar, itu melamar posisi sesuai dengan minat, bakat, dan jadi harus panjang ininya, harus tahu benar-benar apa yang akan dilamar. Ini saya kepada kami perusahaan yang menjadikan kemampuan saya agar perusahaan bisa berkembang, dan saya juga kalau Anda diterima, Anda minta gaji berapa? Berapa yang diminta Mas Diki? Kalau pertanyaannya apa kelemahan? Anda akan muncul di pertanyaan. Oke, ini ada hadiah ini gimana Mas Imam? Berarti ada 10 tumbler nih. Di sini gimana cara keberkawannya? Itu ada direktur itu yuk kita. Ya, kita memang posisinya raih prestasi ukir masa depan, menerjang pandang sang siap 2 menit ceritakan tentang keberhasilan kita pada interview. Kalau itu sandinya pada perjuangan September sudah ditutup untuk pengiriman email di yang masuk sebelum sampai tanggal 28 itu yang dicari yang terbaik. Lewat dari tanggal itu sudah offside, melanggar aturan, sudah tidak sesuai aturan. Jelas ya? Iya, karena selama melamar pekerjaan ya. Salam sejahtera. Semangat pagi. Semangat itu tidak bisa jadi